Sejarah singkat Pos Besar Medan. Pos Besar Medan adalah kantor pos pusat di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia yang berperan penting dalam sejarah komunikasi dan administrasi daerah tersebut. Awal pendirian pada era kolonial Belanda. Layanan pos di Medan dimulai pada tahun 1866 saat pemerintah kolonial Belanda mendirikan kantor pos pertama di daerah Medan. Ini merupakan bagian dari perluasan jaringan pos Hindia Belanda yang bertujuan untuk menghubungkan wilayah-wilayah di Sumatera Utara dengan pusat pemerintahan di Batavia. Bangunan dan pengembangannya. Bangunan Pos Besar Medan yang ikonik dibangun pada awal abad ke-20 sekitar tahun 1910-an dengan arsitektur kolonial Belanda yang khas seperti pada atap miring dan elemen Eropa. Gedung ini awalnya berfungsi sebagai pusat pengiriman surat, paket, dan telegram serta menjadi simbol modernisasi di Medan yang sedang berkembang sebagai pusat perdagangan tembakau dan karet. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Pos Besar Medan tetap beroperasi dengan PT Pos Indonesia. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, bangunan ini mengalami renovasi untuk menyesuaikan dengan teknologi modern seperti layanan pos kilat dan digital. Gedung ini juga terdaftar sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah daerah. Pos Besar Medan tidak hanya berfungsi sebagai kantor pos, tetapi juga sebagai landmark sejarah dan wisata budaya di Medan. Sering dikunjungi untuk melihat arsitektur kolonialnya, serta sebagai tempat untuk bersantai dan meminum kopi karena di dalam Pos Blok Medan terdapat beberapa penjualan seperti penjualan aksesoris, kopi, serta foto booth dan lain sebagainya. Kaitan Pos Besar Medan dengan pergerakan nasional Indonesia. Pos Besar Medan sebagai bagian dari jaringan pos kolonial Belanda memiliki kaitan tidak langsung namun signifikan dengan pergerakan nasional Indonesia. Meskipun awalnya dibangun untuk kepentingan kolonial, institusi ini berperan dalam komunikasi yang memfasilitasi penyebaran ide-ide kemerdekaan. Berikut adalah penjelasan kaitannya berdasarkan konteks sejarah. Yang pertama, peran dalam komunikasi era kolonial dan awal pergerakan nasional. Didirikan pada tahun 1866, Pos Besar Medan menjadi pusat pengiriman surat, paket, dan telegram di Sumatera Utara. Pada awal abad ke-20, saat pergerakan nasional mulai berkembang, seperti melalui organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pos ini digunakan oleh tokoh nasionalis untuk berkomunikasi, telegram dan surat pos memungkinkan penyebaran informasi tentang perjuangan melawan penjajahan. Meskipun pengawasan Belanda ketat, misalnya para pemuda dan aktivis di Medan sebagai kota perdagangan utama menggunakan layanan pos untuk mengkoordinasikan kegiatan politik seperti diskusi tentang kemerdekaan. Yang kedua, ada simbol resistensi dan transisi pasca kemerdekaan. Selama Perang Dunia Kedua dan penduduk Jepang pada tahun 1942
sampai 1945, pos ini tetap beroperasi dan menjadi saksi perubahan kekuasaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Pos Indonesia sebelumnya Staatspoorwegen mengambil alih, menjadikan Pos Besar Medan sebagai simbol transisi dari kolonialisme ke kedaulatan nasional. Ini mencerminkan bagaimana institusi kolonial dapat diadaptasi untuk kepentingan bangsa. Mirip dengan bagaimana pergerakan nasional mengubah struktur sosial. Yang ketiga ada pelajaran untuk generasi muda. Dari kaitan ini, generasi muda dapat belajar tentang kekuatan komunikasi dalam pergerakan sosial. Pos Besar Medan mengajarkan bahwa bahkan alat kolonial bisa digunakan untuk tujuan nasionalis, mendorong kreativitas dan ketekunan dalam perjuangan. Ini juga menekankan pentingnya solidaritas seperti yang ditunjukkan dalam Sumpah Pemuda, di mana komunikasi lintas daerah memperkuat identitas bangsa. Secara keseluruhan, Pos Besar Medan bukan pusat pergerakan nasional utama, tetapi ia mewakili bagaimana infrastruktur kolonial berkontribusi pada momentum kemerdekaan. Nilai yang dapat dipelajari oleh generasi muda dari Pos Besar Medan ini yaitu pentingnya sejarah dan identitas nasional. Tempat ini mengingatkan pada era kolonial Belanda dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Generasi muda dapat belajar tentang bagaimana bangsa Indonesia melewati masa penjajahan dan membangun kemandirian, mendorong rasa nasionalisme dan penghargaan terhadap perjuangan para pendahulu. Ini mengajarkan bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu, melainkan fondasi untuk masa depan. Kemudian pelestarian warisan budaya dengan arsitektur kolonialnya yang masih berdiri, Pos Besar Medan menunjukkan nilai pelestarian. Generasi muda bisa belajar tentang pentingnya menjaga bangunan dari tradisi lama di tengah modernisasi, seperti melalui renovasi yang menghormati desain asli. Ini menginspirasi kesadaran akan keberlanjutan budaya dan lingkungan. Evolusi teknologi dan inovasi dari layanan pos tradisional ini hingga pos modern dengan digitalisasi, tempat ini menggambarkan bagaimana teknologi berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Generasi muda dapat belajar tentang adaptasi, kreativitas, dan pentingnya inovasi dalam menghadapi perubahan zaman, seperti transisi komunikasi manual ke online. Kemudian, peran komunikasi dalam masyarakat. Pos Besar Medan dulunya menjadi jembatan koneksi antar wilayah, memfasilitasi perdagangan dan hubungan sosial. Ini mengajarkan nilai komunikasi efektif, empati, dan solidaritas yang relevan di era digital saat ini, di mana isolasi sosial bisa terjadi. Generasi muda bisa belajar bahwa komunikasi yang baik membangun komunitas yang kuat. Kemudian ketekunan dan kontribusi sosial. Sebagai institusi yang bertahan sejak abad ke-19, tempat ini mencerminkan ketekunan dalam melayani masyarakat meski menghadapi tantangan seperti perang dan modernisasi. Ini menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi pada masyarakat, seperti melalui pekerjaan sosial atau profesi yang bermanfaat, sambil menghargai kerja keras orang-orang sebelumnya. Jadi melalui kunjungan atau studi tentang Pos Besar Medan, generasi muda tidak hanya mendapatkan wawasan historis, tetapi juga motivasi untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan inovatif.